salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Prastiwi, saya berasal dari SMK Negeri 1 Bate Alit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka apresiasi guru dan tenaga kependidikan inspiratif tahun 2022, saya mempersembahkan naskah karya inovatif yang berjudul Pembelajaran berbasis Project Based Learning dengan menerapkan design thinking untuk meningkatkan minat peserta didik dalam menciptakan produk hasil ikan menjadi olahan kerupuk oleh-oleh khas Jepara. Latar belakang dari naskah saya ini, saya ambil dari Kabupaten Jepara sebagai daerah penghasil ikan laut. Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil lautnya, khususnya di daerah Kabupaten Jepara yang berada di pesisir Laut Jawa. Otomatis kaya akan hasil tangkapan lautnya. Melimpahnya hasil laut ini sehingga membuat para nelayan harus dapat menyalurkan hasil tangkapannya. Sebagian besar nelayan menjualnya ke para produsen kerupuk ikan yang ada di Jepara. Hasil tangkapan ini diolah menjadi makanan khas Jepara yang terkenal, yaitu kerupuk ikan. Yang pembelajaran berbasis proyek yang digunakan untuk praktik baik ini diharapkan dapat memunculkan ide-ide kreatif peserta didik dalam menggali potensi lokal, khususnya hasil laut yang menjadi potensi utama di Jepara. Peserta didik juga dapat meningkatkan nilai kekhasan daerahnya. Selain itu, peserta didik mampu membuat inovasi baru dalam produk kerupuk dan menghasilkan produk yang otentik dan dapat dikembangkan sebagai produk unggulan daerah. Pembelajaran yang digunakan menggunakan metode pembelajaran berbasis project atau project based learning, di mana peserta didik diajak untuk berpikir kritis ketika disediakan permasalahan berupa bahan baku ikan lemada yang harus diolah menjadi keripik ikan dengan inovasi baru. Tidak semua peserta didik dapat mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan oleh guru. Maka dari itu, dalam pembelajaran ini digunakan program Merdeka Belajar untuk memfasilitasi semua kalangan peserta didik. Konteks pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat pada peserta didik diaplikasikan dalam pembelajaran ini sebagai bentuk apresiasi terhadap peserta didik yang memiliki berbagai macam kebutuhan, kondisi, latar belakang, dan motivasi. Guru akan madang. Tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya peserta didik tahu tantangan apa yang akan dihadapi. Selama 2 tahun ini, kurang lebih, peserta didik mengalami pembelajaran secara daring. Bagaimana meningkatkan kembali minat belajar peserta didik sehingga dibutuhkan tujuan yang mampu meningkatkan kembali minat belajar peserta didik serta melakukan inovasi-inovasi yang mampu menciptakan produk-produk unggulan. Pembelajaran berbasis project based learning dengan menerapkan design thinking bertujuan untuk mengasah keterampilan peserta didik, yaitu 5C. Kemampuan yang pertama adalah critical thinking atau berpikir kritis. Kemampuan yang kedua adalah communication atau komunikasi. Keterampilan yang ketiga adalah collaborations atau kolaborasi. Kemampuan yang keempat adalah creativity atau kreativitas. Kemampuan yang terakhir yang kelima yaitu kemampuan karakter atau karakter peserta didik, di mana kemampuan tersebut sangat penting untuk mempersiapkan peserta didik untuk berpartisipasi pada kehidupan di abad 21 yang memiliki tantangan berbeda dari sekarang. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah dengan memberikan fasilitas di kelas dan laboratorium pengolahan hasil pertanian, peserta didik melalui diskusi dan observasi mampu memilih bahan baku ikan segar yang dapat digunakan sebagai bahan baku kerupuk ikan. Kemudian mampu mendemonstrasikan proses pembuatan inovasi kerupuk ikan lemadang. Dan yang tujuan yang ketiga adalah mampu menganalisis atau mengevaluasi hasil akhir produk inovasi kerupuk ikan lemadang.
Indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini yaitu menentukan bahan baku ikan yang akan digunakan untuk membuat kerupuk ikan lemadang. Yang kedua, memisahkan daging ikan dengan durinya. Yang ketiga, menetapkan sarana dan prasarana untuk mengolah ikan lemadang menjadi kerupuk. Yang keempat, menentukan produk inovasi kerupuk ikan lemadang. Dan yang terakhir yaitu menentukan teknik pengendalian mutu dalam proses pengolahan kerupuk ikan lemadang. Nah, sekarang kita memasuki kegiatan inti yang dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru mulai menerapkan pembelajaran berbasis proyek dengan menerapkan design thinking dalam pembelajaran berdiferensiasi. Supaya apa? Supaya dapat memfasilitasi semua kalangan peserta didik. Peserta didik diminta aktif untuk mengungkapkan ide-ide inovatifnya sesuai dengan kemampuan masing-masing berdasarkan pengalaman yang sudah mereka lalui ketika membuat kerupuk ikan lemadang untuk yang pertama kali menjadi acuan peserta didik untuk mengembangkan ide pembuatan kerupuk ikan lemadang selanjutnya. Selamat pagi anak-anak semua, semangat pagi! Pembelajaran pada pagi hari ini, ya, yuk silakan dicek dulu kanan kirinya. Akan mempresentasi dulu senantiasa dibimbing oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Yuk mari kita berdoa. Silakan yang memimpin doa. Kalian sudah menentukan proyek apa yang sudah kalian mau kerjakan. Sekarang setelah kalian sudah menentukan proyek apa yang kalian, setelah kalian membagi tugas, ya, sekarang kita akan mencoba membuatnya sesuai dengan apa yang sudah kalian rencanakan. Dan menyusun jadwal, membagi tugas. Sekarang saatnya kita mencoba proyek masing-masing dari kelompok. Kalian silakan mengerjakan, ambil bahannya, kemudian kita mengerjakan. Oke? Bisa? Bisa. Sudah jadi kerupuknya? Sudah. Hasilnya bagaimana? Bagus. Kita akan menutup pertemuan kita hari ini. Ibu akan beritahukan besok di pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas tentang bakso ikan. Masih ingat cara membuat bakso? Masih. Ya, kalian pelajari dulu mengidentifikasi tekstur daging ikan. Karena tutup pelajaran hari ini pertemuan kita hari ini. Implementasi pembelajaran diferensiasi yang berfokus pada peserta didik sehingga memudahkan peserta didik lebih mengekspresikan diri dalam menyampaikan ide-ide serta pada saat mereka mengikuti proses pembelajaran. Guru yang berpihak kepada peserta didik di sini hanya berperan sebagai mentor atau fasilitator yang memberikan fasilitas belajar serta lingkungan belajar yang nyaman kepada peserta didik. Dengan menggunakan metode ini terjadi diskusi yang sangat interaktif dan komunikatif terarah sehingga tujuan pembelajaran pun dapat tercapai. Hanya berperan sebagai mentor atau fasilitator yang memberikan fasilitas belajar serta lingkungan belajar yang nyaman kepada peserta didik. Dengan menggunakan metode ini terjadi diskusi yang sangat interaktif dan komunikatif terarah sehingga tujuan pembelajaran pun dapat tercapai. Sebagai penutup, implementasi pembelajaran diferensiasi tidaklah sulit dengan dibantu metode-metode pembelajaran seperti project based learning yang dikombinasikan dengan penerapan design thinking. Hal ini sangat memfasilitasi peserta didik yang berasal dari berbagai macam latar belakang dan kemampuan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.